Halo teman-teman semua, kembali bersama Rizwan di channel Indonesia di konten warisan wawancara Rizwan. Buat teman-teman semua yang udah nungguin nih, mohon maaf kalau kemarin kita sibuk persiapan di Showcase 2026. Sekali lagi gue mohon maaf juga, sama terima kasih banyak buat teman-teman yang udah datang kemarin meramaikan Daily Showcase 2026. Luar biasa sekali, atmosfernya luar biasa, support kalian juga luar biasa. Kita bisa melaksanakan event dengan sukses sampai akhir acara tanpa ada kendala. Terima kasih banyak. Dan sekarang di warisan ini gue ditemani sama biasa tamu spesial dan juga kendaraan spesial. Sekarang gue ditemani sama Mas Tommy. Tom, sehat Tom ya? Sehat, Teng. Dengan kendaraan Yamaha X-Max new-nya. Karena yang kemarin udah kita bahas. Tahun berapa Tom ya? 2024, 2023? 2023, 2024 kali ya? Iya benar. Dan kebetulan Mas Tommy ini kemarin di Daily Showcase 2026 dapat Best of Show yang 250 ya? Iya, ya. The Elite Big Matic. Ya, The Elite Big Matic benar, untuk yang 250 cc-nya gitu. Buat teman-teman semua yang penasaran nih atau punya X-Max atau mau mainin X-Max, nih pembahasannya akan seru nih. Karena Mas Tommy udah beberapa kali punya X-Max. Buat teman-teman semua yang lagi nonton nih, jangan lupa support kita terus dengan cara subscribe, like, share, sama komen ya. Dan yang lagi cari official merchandise dari The Elite Indonesia, yaitu The Elite Brand, bisa langsung cek ke Tokopedia dan Shopee-nya The Elite Indonesia. Tanpa berlama-lama nih Tom nih. Siap. Tahun 2023-2024 itu kan kita membahas tentang si X-Max Old punya lo. Betul. Benar ya? Betul. Ini tuh unit baru atau lo convert jadi new? Ini unit baru 2025. Unit baru 2025. Lo beli 2025 brand new? Brand new dari dealer. Kalau boleh, ini banyak banget masih yang nanyain. Kenapa? Yang old masih ada? Old masih ada. Kenapa beli X-Max lagi? Karena kan ya kita ngomongin masalah Big Matic nih Tom ya. Big Matic itu kan ada beberapa varian lah dari brand-brand yang lain mungkin. Betul. Tapi kenapa lo memutuskan buat ngambil X-Max new? Jadi kalau jawaban bijaknya, gue beli ini karena posisi ridingnya lebih enak. Karena gue udah kecanduan sama Big Matic. Sebenarnya stangnya X-Max Old sama X-Max Connected atau X-Max New ini beda, Teng. Oke. Stangnya lebih lebar di yang Connected, atau yang New ini. Oke. Stangnya lebih lebar, jadi posisi tangan kita tuh lebih enak megangnya. Sedangkan yang Old enak juga, cuman kalau di compare sama ini ya enakan ini. Tapi stang new dipakein di Old bisa nggak? Harusnya bisa, cuman saklarnya jadi kendora jadi ada gapnya aja. Jadi memutuskan untuk beli unit aja. Iya. Sebenarnya kalau jawaban ya di depan istri gitu. Asli kan gara-gara yang Old itu atau si Olive ini kan dulu kan awalnya kan kontes, Teng. Kontes. End up-nya adalah selesai kontes, nggak tahu mau diapain, standar akhirnya mau buat speedingan awalnya. Buat speedingan nyebur lah, jadi buat balap gitu. Sekarang motornya ada di Ganesha, motornya Khusus buat balap nih. khusus buat balap doang gitu. Oke, jadi karena lo udah suka sama postur X-Max-nya, semua segala macem, jadinya lo memutuskan buat beli si X-Max Connected ini. Betul. Oke, berarti kan dari awal memang konsepnya dibuat untuk menggantikan Olive di buat kontes itu. Sebenarnya awalnya gue mau bikin ini motor budget pelajar aja sebenarnya. Kelihatan ya budget pelajar ya teman-teman ya. Maksudnya gue mau bikin market subkun ini adalah gue mau ngegapai grab dari B ke C-nya sebenarnya, yang dari middle to low lah. Maunya gitu dengan part-part modif yang sekarang udah dimasukin barang-barangnya. Memang awalnya mau seperti itu, nyeburnya gara-gara Itsalaya sebenarnya. Part-part titanium ini beli satu, udahlah. Akhirnya jadi budget para pelajarnya banyak. Pelajar-pelajar jadinya. Pelajar-pelajar yang dikumpulin jadi satu, jadi budget para pelajar jadinya. Karena pelajar cuma satu sih nggak cukup budgetnya. Nah, Tom, mau nanya. Boleh. Ini kan lo beli motor yang menurut gue notabene sasisnya sama, mirip-mirip, betul. Dengan bodi yang lebih baru. Betul. Dari awal memang niatnya seperti itu, kenapa nggak ada kepikiran buat naik ke cc yang lebih besar? Oke. Sebenarnya
dulu itu pengen sebenarnya Teng, cuman budgetnya masih ada buat beli yang CC lebih gede, tapi kan aneh ya, mesti standar gitu Teng. Kalau diapa-apain lagi kan kayak over budget banget. Iya. Ya, jadi kita beli ini dulu. Cuman nextnya mudah-mudahan kebelilah, gue ada ngincar satu motor 750 cc lah. Keren. Jadi semoga Matic juga? Matic diamblesin juga ntar. Oh iya. Harus ambles. Nah, lucu nih Tom nih. Kebetulan gue sama Tommy memang suka buat motor Matic yang pendek. Karena kalau gue basically-nya memang suka mobil pendek. Kalau lu memang didasari sama apa Tom? Basicnya dulu juga sama, main mobil juga kan 2000 zaman kuliah lah 2011 sampai 2014 tuh kan main-main mobil pendek bareng anak-anak dulu. Nah, ya udahlah makin kesini entah mengapa suatu kendaraan yang dipendekin tuh jadi kayak lebih panjang Betul. gitu. Nyeburlah ke motor. Basicnya gara-gara Alfi juga sebenarnya. Alfi mendekin motor. Ya, dulunya dia main street pendek juga kan. Iya. Ya udahlah main ke motor jadi sama-sama mendekin. Ya udah begini. Abis dipendekin mulu ya kan? Abis bener. Sama nih Tom, yang menarik sebenarnya ya teman-teman ya. Gue kenal Tommy itu dari Ninja sebenarnya. Iya. Dari Ninja, main Ninja bareng, satu bengkel, semua segala macam sampai akhirnya dia memutuskan untuk beli Matic. Betul. Dan tidak lagi main Ninja. Bener Tom ya? Betul. Bedanya main Ninja sama main itu apa Tom? Sama main ini, Matic. Beda di perawatan sih, Leng. Okay. Kalau main 2 tak kan lebih ke kita harus benar-benar lebih tahu sama ini motor sebenarnya. Lah dari oli samping nggak boleh kurang lah, campur ke tangki kebanyakan basah lah, yang gitu-gitulah. Busi mati mulu. Belum mesti nyetok spuyer banyak-banyak. Puyeng dah. Iya. Sebenarnya karena nggak diizinin sama nyokap dulu, waktu nyokap masih ada, gue Ninja itu sebenarnya nggak diizinin. Ngumpet-ngumpet lah ya. Sebenarnya ngumpet enggak, ada motor ada, cuman kalau bisa jangan main Ninja lah, karena dia tahu itu motor kenceng gitu segala macam. Ya basicnya orang tua sayang sama anak lah. Iya. End up-nya adalah di saat nyokap gue masuk rumah sakit, ICU, gue cuman bernazar aja sama diri gue, kalau nyokap gue bisa keluar dari rumah sakit ini, dia bisa pulang ke rumah dengan keadaan sehat, ya gue jual Ninja, udah gitu Teng. Oh, Itulah awalnya gue main sih di pemikiran nyokap gue, main X-Max mah nggak bakal kenceng gitu, jadi ya gue adanya X-Max gue mainin gitu. Ternyata kelewat juga, kencangnya saya juga. Sekarang X-Max pada kenceng-kenceng. Iya. Gitu. Nah Tom, berarti dari awal memang udah ada konsepnya nih Tom motor ini? Ada. Nah dari awal tuh memang konsep lu tuh seperti apa Tom? Konsepnya sama, nggak lari dari sapi kuntet sebenarnya. Jadi kalau boleh cerita sedikit, sapi kuntet ini apa sih konsepnya? Kadang banyak juga di Instagram. By the way, gue yang megang adminnya sapi kuntet. Banyak banget yang pertanyaan, gimana sih caranya masuk sapi kuntet ini atau gimana klasifikasinya? Sebenarnya untuk X-Max sudah gue tetapkan depan itu harus turun minimal 7,5 cm. Anjir. Belakang itu harus pakai shock 320 mm. Minimal. Kenapa? Kalau enggak sebenarnya sama aja sapi kuntet dengan klub-klub X-Max yang lain sebenarnya. Kalau kita jalan kan seru aja kayak gimana sih main mobil zaman dulu, kalau jalan ke mobil pendek kan seru kan ngeliatnya. Sama, gue pengen bikin di motor tuh seperti itu. X-Max atau Big Matic sebenarnya sekarang kan udah merambah ke sampai ke Forza sekarang. Iya. Banyak juga teman-teman dari X-Max ganti ke Forza atau nambah Forza. Nah itu pun sama klasifikasi. Kalau untuk Forza turunnya berapa banyak gue sampai sekarang belum tahu, karena itu lebih ekspertisnya adalah Alfi sebenarnya kalau Forza. Jadi kalau X-Max gue bisa bilang depan itu turunnya harus 7,5 cm, belakangnya itu pakai 320. Lebih dari itu boleh. Cuman gua nggak menyarankan untuk kalian pakai daily. Iya. Kalau kalian kuat ya monggo silakan. Enggak, jangan ya. Gua udah pernah nyoba belakang 280, depan turun 10 cm. Setiap poldur gua berhenti. Kalau kata Aji lah, kan bener tinggiin dah dibanding ditubruk dari belakang. Iya, Karena poldurnya kecil nih, gua berhenti sampai miring. Wah, ada ribet deh. Kalau mobil kan mungkin bagiannya lebih gede ya Tom ya. Betul. Lebih ke pop up sama orang lah. Iya, sama amit-amit kalau ditabrak sama orang dari belakang masih kena body, amit-amit. Nggak kena kitanya. Kalau motor udah nggak ada ampun sih menurut gue. Bener. Ditabrak, ya motornya hancur, elunya juga joprak juga gitu. Bener, Jadi bener. akhirnya kemarin gue sih kayaknya dengan sekarang tuh pakai 310
305, 310 itu masih oke lah. Ya. Gitu. Normal gue juga pakai 307 kok ini. Iya, 310 tuh masih oke lah gitu. Masih oke. Dengan penampakan yang kayak gini. Nah, depan nih turun berapa, Tom? Ini sekarang 12,5 turunnya. Banyak juga. Iya. Saya 10, ini 12,5. Banyak juga. Ini turunnya 12,5, paling sisa travel 1 jari, beginilah. Travel 1 jari. Sisa travelnya 1 jari. Nah, sekarang mungkin banyak banget yang nanyain nih. Iya. Dengan penurunan shock breaker yang lumayan banyak ya Tom ya, karena kita X-Max 340 harusnya. 345. 345 ya? Iya. Dari 345 sekarang lo pakai 307. 307. Berarti turun sekitar 38 cm. 3,8 cm benar Iya, ya? iya, 3,8 cm ya. Depan itu turun 12,5 cm. Iya. Betul? Iya. Rasanya gimana Tom? Rasanya ya nggak bisa dibohongin, kalau dibilang nggak enak ya pasti nggak mungkin lebih enak dari standar Iya. Cuman lebih stabil, iya lebih stabil. Apa sih yang gua rasain di 12,5 cm ini, apa tuh 12 cm lah kurang lebih, yang gua rasain jeduk surprisingly enggak. Oh ya? Iya, ini yang bikin Leo Adiguna, shout out buat Ko Leo, thank you udah bikin ini motor sampai turun begini. Surprisingly nggak jeduk, apalagi gue cobanya baru pas kemarin pulang dari Elite. Lu bayangin dari BSD lewatin Bintaro, jalan yang kayak gitu, endingnya di Roka di Senayan. Gue muter dulu Sudirman apa segala macam di Jakarta, nggak ada jeduk sama sekali. Surprisingly ya Teng. Cuman kalau gue bilang ini enak, enggak. Jatuhnya kalau ketemu sambungan jalan udah bukan jeduk lagi, tapi mental ban depannya. Dar gitu, mental gitu. Oh, Tahu kan, okay. kalau kependekan dar Iya, pasti iya, mentalnya iya, kayak iya, mobil lah. iya, iya. Lu kalau ketemu lubang kena Iya, belakang iya, pasti iya, ngegeser iya, kan. iya, Nah ya iya, sama iya, kayak iya, gini. iya. Cuman dibilang jeduk enggak. Masih main nggak? Masih. Ya sebatas 1 jari ini aja mainnya gitu. Iya. Gitu. Sama sebenarnya nih yang jadi problem ya menurut gue kalau gue ngelihat dari kan kita juga beberapa kali lah jalan bareng gitu ya Tom ya. Saat lagi belok. Saat lagi belok ini kan motor ini gede ya Tom ya. Betul. Jadi saat lagi belok itu kan motor beda sama mobil. Kalau mobil musuhnya apa sih? Mentok, gesrot sama fender atau segala macam. Kalau motor, lu kan nggak bisa belokin motor habis itu dengan kondisi tetap lurus habis itu ngegas. Betul. Motor pasti akan ada condong miring. Nah, dengan ground clearance yang sudah sangat jauh turunnya dengan motor standar, saat lagi miring, kondisi miring, nggak kita ngomongin miring ekstrim ya teman-teman ya, tapi miring saat lagi lo belok aja lah itu, mentok dong. Pasti mentok. Sebenarnya bisa Teng, belok nggak mentok dengan pendek segini bisa. Itu lo ambilnya agak jauh aja, sama kayak mobil lah. Iya. Ambil agak jauh, tapi gimana ceritanya motor nggak sampai miring. Miring banget, betul. Cuman karena gua kan orangnya sabar banget, gua kan sabar banget. Ya udahlah, namanya motor kan kita bikin bukan untuk ngebudakin kita Teng, sebenarnya kita bikin untuk happy-happynya kita. Ya dibanding nyusahin gitu mending kita hajar aja sih standarnya. Ini gesrotnya sama standar Ya? Standar 2. Sebenarnya kan nih, tapi kalau ngomongin masa resiko ya Tom ya, kita nggak bilang jalanan Indonesia itu sangat amat mulus gitu ya. Iya. Banyak ada yang mungkin bergelombang jalannya, ada mungkin juga beberapa yang bolong, atau malah jalanan yang konturnya bukan aspal. Betul. Seperti kita ngomongin salah satu daerah itu PIK. Iya. PIK itu kan pakai konblok. Betul ya? Betul. Konblok itu tuh tergilas sama kendaraan pasti akan ada naik dan turunnya. Betul. Saat ada konblok yang naik, ada resiko nyangkut dong. Saat belok. Iya. Saat belok iya. Makanya sebenarnya harus ya balik lagi kita yang punya motor, kita juga bisa naik motor kan punya etik, punya apa ya namanya, punya pemikiran. Iya. Kalau udah kayak begitu ya jangan dihajar juga. Iya, karena itu bahaya. Tahu-tahu Medan lah. Iya. Karena soalnya itu jadiin motor lu jadi ada senggolan di bawah, ban belakang, jadi nggak ada traksinya. Betul. Menurut gua ya. Iya. Logikanya bener, bisa aja itu standar lu waktu belok nyangkut sama konblok yang naik kan. Iya. Iya, kita takut juga gitu. Cuman sejauh ini sih aman-aman aja. Jalan ke PIK sih aman. Aman aja. PIK the best. Oh iya. Banyak jalan lurus. Aman. Iya, jadi gitu teman-teman. Jadi mungkin kalau teman-teman, kan gue ngomong ke teman-teman yang mungkin tertarik nih Tom nih dengan pemikiran yang seperti itu. Jadi ada beberapa hal yang mesti diperhatikan. Betul. Satu yang tadi Mas Tommy bilang,
Kalau yang depan pasti travelnya akan terbatas. Betul. Kalau belakang mungkin kita bisa ngakalin dengan shock breaker yang lebih pendek ya Tom ya. Betul. Travelnya jadi sama, tapi kalian juga harus lihat dari kilogram dari shock breakernya motor apa diukur dengan motor yang kalian mau pakai. Misalnya kalian mau mainikin X-Max, mau pakai shock breaker Aerox, semua segala macam itu pasti beratnya nggak sama. Ya, atau ada pilihan juga di custom. Oh iya benar. Saya kayak bawaannya X-Max itu kan ada dua tipe, YA740 sama YA241. Ya. Itu dari tinggi 345, kalian bisa custom. Bisa jadi 320, 300 atau berapa, kalian bisa custom. Itu prosesnya apakah pemotongan per doang atau penggantian as dari shock breaker? Nah, kalau yang gua tahu di tempat anak-anak biasa custom, itu dia pergantiannya barangnya PNP. Jadi barang bawaan standar itu dicopot. Dari per, terus dari suling-sulingannya apalah yang dalamannya itu semua dicopot, diganti dengan produk Öhlins juga kalau part kalian Öhlins. Gitu. Memang harganya lebih pricey. Hampir let's say untuk sepasang itu kurang lebih 3 jutaan kali ya, kurang lebih 2,5 sampai 3,5 mungkin kurang lebih segitulah. Nah itu kalian dapat barang-barang yang PNP, jadi suatu hari mau distandarin masih bisa. Bisa, ya lebih aman seperti lebih itu ya aman, ya. lebih aman. Gitu. Cuman, jadi tidak merusak. Keluar duitnya lebih aja gitu. Dengan custom itu Tom, dengan shock breaker standar saat di custom apakah rasanya tetap sama? Sampai sekarang temen gue pakai dia bilang sama-sama aja, karena nggak tahu ya, tapi kalau menurut gua shock belakang itu bisa diukur kalau kita boncengan sebenarnya. Betul. Kalau kita sendiri kayaknya cuman kita taunya empuk sama kerasnya yes, doang. Benar. Kita nggak bisa rasain. Benar. Cuma kalau sekarang dia pakai overall aman, nggak ada belok-belokan, nggak ada ngebuang, nggak ada apa, semua oke. Nggak ada bocor-bocor, Iya, semua segala macam. Karena memang si tukang custom shock ini bekas orang Öhlins katanya. Oh. Dulunya kerja di Öhlins gitu, katanya begitu. Iya. Oke, sekarang kita masuk ke modifikasinya. Jadi sebelum teman-teman, ini kan gue bahas tentang si lucunya nih motornya, karena gue jujur dengan X-Max standar saat abis gue pendekin sih motornya memang. Dan gue baru percaya nggak percaya teman-teman ya, sama motor 600 panjangnya sama. Panjangnya sama. Saat dipendekin kan pas lagi tinggi kan kelihatannya motornya biasa ya, compact gitu ya. Iya. Saat dipendekin itu kan cuma visual doang. Dari segini ya teman-teman ya, abis itu diginiin, sebenarnya panjangnya kan sama tangan gue, nggak berubah. Tapi dari sini sampai gini, jadi katanya lebih panjang sekarang gitu. Saat gue ukur, panjangnya sama ya. Mirip-mirip lah. Iya, problem motor pendek itu cuma satu menurut gua, saat standar berdiri luar biasa capek nih, ini beratnya luar biasa. Berat banget. Karena lo naiknya lebih jauh. Ya. Ngungkitnya. Iya nggak sih, selain itu sih. Dikeluarin lebih gede aja. Makanya gue custom pakai standar Mio. Mirip. Kalau pakai standar biasa, motornya berdiri banget. Iya. Tegak banget. Bener, tegak banget. Nah, lawan jatuh. Benar. Nah, sekarang kita masuk ke body dulu nih Tom nih. Ini kan body lu udah banyak banget ngerubah dari mulai warna, grafis, semua segala macam. Kita ngomongin dari awal konsepnya aja dulu. Memang dari awal mau airbrush atau memang lu mau bikinnya hal yang beda di motor ini? Sebenarnya untuk airbrush ini, Ateng, kalau boleh jujur, ini sebenarnya untuk gua mempromosikan si Sapi Kuntet di acara kalian, di Elite Showcase. Jujur ngomong, gue siapin ini hanya untuk acara Daily Showcase doang. Terima kasih banyak Mas Tommy. Jadi sebelumnya gue tuh nggak pernah suka airbrush sebelumnya. Jadi mau sampai kapanpun, karena memang look up-nya Sapi Kuntet ini kan ke Thailand. Cuman arahnya kalau di Indo jadi Thai look plus. Nah, jadi kalau di sekarang ini, kenapa lu tanya gue mau airbrush? Hanya untuk mempromosikan Sapi Kuntet, dimana udah banyak banget yang tanya gimana cara masuk, apa itu Sapi Kuntet, kayak gitu-gitulah. Jadi kalau sekarang kedepannya kalau ditanya lagi mau airbrush lagi, enggak, gue akan balikin ke body dengan warna single tone lagi. Mungkin kita main metallic lagi atau color effect atau solid sekalipun ya, nanti kita pikirin. Cuman kalau si pemikiran untuk airbrush ini, Teng, ya gue suka aja karena grafisnya awalnya kan gue pikir gue mau ambil warnanya ya identik dengan sapi, ya hitam putih sebenarnya. Cuman gue bilang sama tukang airbrushnya, gue airbrush di R3
itu gue minta warna hitamnya jangan hitam banget, hitam polos. Gue maunya hitamnya diisi dengan apa patternnya, ya mikirin kurang lebih 2 minggu lah. Akhirnya gue putusin dengan tato gue masukin ke sana hitam-hitamnya. Iya. Terus gue lebih mikirin tuh waktu si peleknya, karena peleknya ini gold, terus shockbreaker juga gold. Gimana caranya ada goldnya, aksen gold tapi nggak gede goldnya gitu loh. Jadi akhirnya diambil untuk garis-garis grafisnya itu di gold gitu. Iya, tapi sini cakep loh. Nah Tom, ini kan berarti ada kerjasama lo dan tim apa tadi R3. Iya. R3 ini untuk si airbrush ya? Iya betul. Kalau ngomongin masa airbrush nih Tom nih, selain dari motif sapi kuntetnya semua segala macam, memang aksen si ini kan menarik banget nih Tom nih. Untuk pengerjaan ini berapa lama Tom? Kurang lebih sih 3 minggu sebulan lah. Sebulan lah, kurang lebih sebulan. Itu pun kemarin karena dia lagi rame, harusnya kayaknya 3 mingguan datang harusnya ya. Yang penting kita tahu konsepnya mau seperti apa, jelas. Ya udah, dia bisa kerjain secepat itu sih. Iya, gue suka banget sih karena menurut gue ini karena ada grafisnya ya teman-teman ya. Iya. Ini jauh lebih susah dibanding kalau ngecat single tone. Betul. Karena ini kalau kalian lihat ya, dari mulai garisnya semuanya ketemu. Kalau keker garisnya itu ketemu semua. Ini mungkin seperti kita kayak lagi ngelihat livery balap. Ya. Tapi kan kalau livery balap itu kan kalau di mobil kan bentuknya kan lurus ya. Betul. Ini kan ada yang leveling ya teman-teman ya. Dari ada bodi dalam, bodi luar, segala macam. Sama bodi iya ada konturnya, garisnya mesti belok. Kalau lu ngeliat dari sudut sini, garisnya mesti nyambung. Ini sih sip. Thank you. Sip, detailnya sip. Kalau gue lihat juga ini catnya nggak solid teman-teman. Ada partikel-partikelnya, nggak terlalu rame, tidak terlalu, kan kalau airbrush itu kan biasanya kan dengan warna-warna yang jreng. Identik. Orang maunya bener-bener full padat airbrush gitu. Kalau ini tuh komposisinya menurut gue pas. Motornya tidak terlihat terlalu sibuk. Iya, benar. Dengan warnanya, tapi aksen dalamnya, detailnya menurut gua bagus. Gitu. Jadi menurut gua nih kalau ngomongin base 250, gue setuju dengan keputusan itu karena memang bukan kita yang memilih. Gitu. Jadi waktu pas ngelihat Tommy yang menang, oh iya oke lah. Gitu. Karena memang gue tahu effortnya semua segala macam dan ya kita kan kalau dari showcase ini kan melihat dari keseluruhannya Tom. Mix and match-nya semua segala macamnya gitu loh. Kayaknya motor lu ini bisa dengan kalau ngomongin masalah proper udah pasti proper. Tapi kalau gue ngelihatnya pas aja gitu, komposisinya pas lah. Jadi pas gue ngeliat, oh iya gue nggak kaget gitu loh. Jadi pas ngeliat itu, iya deh. Ya mungkin karena kita main mobil juga seleranya kan mirip-mirip kayak ya begitu. Kan ada juga yang modif lebay kan, ada juga. Ada yang kayak gitu juga ada. Semua apa ditempel juga. Nah itu sebenarnya dari sudut pandang ya Tom, beda sudut pandang aja sebenarnya. Kalau ngomongin masalah itu memang ada. Gua pribadi pun melihatnya kurang suka, tapi mungkin ada juga orang yang memang buatnya buat jadi toko berjalan. Benar. Kalau gua ngelihatnya kayak ya memang proporsinya aja menurut gue proporsi. Jatuhnya gitu. kan ya money can buy taste lagi. Bahasa halusnya apa ya? Canda. Iya, jadi kalau kata Rifat semuanya benar, tapi tergantung dari sudut pandang pemilihnya aja, melihatnya aja. Modif gitu. nggak ada yang salah. Semuanya benar, tapi tergantung dari sudut pandang orang menilainya atau melihatnya dari arah mana. Tapi kalau gue pribadi, gue suka airbrush. Gue juga sama kayak lo Tom. Gue nggak pernah suka dengan airbrush sebelumnya. Tapi airbrush itu, iya kan livery segala macam ya gitu. Menurut gue tuh livery itu sudah ditentukan lah dengan warnanya, konsepnya semua segala macam. Kalau ditabrak-tabrakin dengan segala macam, gue belum suka gitu. Tapi motor ini kemarin pas gue lihat, menurut gue airbrush tuh salah satu hal yang menurut gue itu pilihan ke seberapa lah. Kalau gue suruh motor airbrush tuh berapa. Tapi dengan konsep yang lu pakai ini,
gue masih bisa catchy gitu, masih bisa lucu ya motornya gitu. Dengan selain dari ya biasanya kan gue selalu kalau nggak motornya yang berlivery ya selalu polos gitu. Ya, betul. Main dari singleton semua segala macam, kecuali yang liveryan ya gitu, liveryan yang konsepnya balap ataupun malah original looknya seperti itu. Kalau untuk airbrush gue belum pernah nyoba, tapi saat gue ngeliat gini, anjir ya airbrush ternyata bisa cakep, terus aksen-aksennya jadinya kuat, terus ada detail-detailnya juga yang menurut gue kalau cat kita cuma bisa mainin dari efeknya, siralik ya segala macam lah. Tapi kalau airbrush ini lu bisa, nih aksennya teman-teman ya ada yang teges, backgroundnya ada yang udah mulai bias, itu semua tuh ya nih jago yang ngecat sih menurut gue, jago ini yang ngecat, jago bikin efek-efeknya semua segala macam jago. Jadi gue yang nggak suka airbrush jadi mau ngeliatnya yang kayak anjing bisa kayak gini ya, bisa kayak gini ya. Ini salah satu juga buat teman-teman yang mau airbrush. Kalau gue pribadi gue lebih suka yang tidak terlalu jreng gitu. Kalau gue pribadi gitu. Tapi ini airbrush nih dengan detail yang seperti ini tuh, dengan jrengnya itu bisa diganti dengan detail yang cakep banget kayak gini nih. Ini sip lah. Aksen-aksen goldnya ditambahin di fin-fin yang kayak gininya sih sip. Thank you. Heads off lah buat lo dan tim bisa bikin motor apa lagi disiapkan untuk dari showcase. Benar-benar terima kasih banyak. Sama yang menarik nih dari body ya Tom ya, selain dari komposisi warna, dari komposisi airbrushnya, gue melihat ada perbedaan dari si body connected bagian depan. Iya. Gue ngeliat nih ada body tambahan. Ini body tambahan apa Tom? Body tambahan itu kalau kalian cari di e-commerce itu yang sebut brand boleh? Boleh. Yang jual itu dari GMA. Itu namanya Lex Shield namanya. Buat buat di X-Max Connected. Itu sebenarnya gue lihat itu kalau di motor pendek kayaknya kayak cupang gitu loh, Teng. Gimana? Kayak cupang lagi marah gitu. Iya. Jadi kesannya jadi lebih ngelebar motornya. Dari depan tuh asik gitu. Benar. Gue tuh baru notice Tom. Karena kalau ngeliat dari depan udah kayak body standarnya connected. Betul. Apalagi lo kan disambungin dengan airbrush ya. Betul. Mungkin kalau motornya single tone akan kelihatan gitu. Tapi kalau ke airbrush emang kayak gini bodinya? Nyaru aja. Gue ngeliat belakang, oh enggak nih, bodinya enggak nih. Plug and play Tom? Plug and play. Dia cuman pakai double tip, bawahnya dipakai baut. Di footrest di bordes bawahnya. Sip. Ini kalau mobil over fender namanya. Over fender. Lex Shield, cakep. Gue suka banget sih. Dari ya ini untuk aeronya juga enak, kaki lo jadi nggak kebuka banget dari depan, ketutup. Kalau kita kan mungkin agak ngelebar gini Tom ya. Dengkulnya jadi bisa kelihatan, kecuali kalau lo rapetin banget kaki lo. Sekarang enggak nih. Ini cakep. Ini salah satu gue bilang, anjing cakep. Gue baru mau nanya, Mas, ada nggak yang buat out? Nggak ada, ternyata buat connect itu teman-teman. Katanya sih ada, cuman gue nggak pernah lihat X-Max out pakai ya. Mungkin ada, cuman nggak masuk di radar gue aja gitu. Harusnya sih ada katanya. Ini lucu. Ini penambahan yang menurut gue jadi dari depan tuh motornya terlihatnya beda. Apalagi balik lagi ya, apalagi udah diwarnain. Terlihat motornya jadi satu bagian, tapi kok lebih lebar ya gue bilang. Jadi satu kesatuan. Gue tuh nggak pernah suka connected dari depan menurut gue, karena gue sukanya lebih suka old. Betul. Saat gue ngeliat ini, kok jadi cakep ya motor dari depan nih, kampret nih. Gue bilang cakep, motornya cakep. Menurut gue konsepnya oke banget lah dengan penambahan seperti itu ya. Bisa dibilang nih lo udah mulai nyeleneh pakai gituan, terus airbrushnya juga sip. Jadinya combine-nya, kawinnya cakep lah. Thank you. Berarti dari body Tom, nggak ada yang diapa-apain, cuman penambahan itu aja. Dari body, pengecatan semua segala macam. Cuman itu aja sama paling ngedelete si tempat buat naruh emblem aja. Tadi kan harusnya di pipi atas itu ada gedok tuh. Oh bener. Cuman gua diratain biar dia seri clean aja begitu Teng. Karena udah airbrush lu pakai emblem nggak masuk sih, aneh aja gitu. Putus airbrush tuh jadinya. Betul. Oh iya. Nggak usah, jadi gua ratain ya sama kayak plat mobil lah. Iya. Di shave nih ya, untuk si emblem tengah. Tapi jadi bener juga, terlihat motornya jadi kelihatan lebih besar. Karena tidak terdistract dengan si emblem tengahnya itu. Betul. Cakep. Itu boleh tuh. Buat teman-teman semua yang mau lebih clean depannya di LED. Boleh tuh ya. Boleh. Cakep.
Nah, sama kalau gue ngeliat ini banyak banget penambahan karbon ya Tom di body. Karbon, betul. Dan gue juga suka juga aksennya. Kalau kalian lihat ini nggak semuanya karbon, tapi di deket tengah sini ini masih airbrush nih. Masih airbrush. Motif yang sama kayak body. Jadi menurut gue detailnya memang sip banget nih motor. Sip. Ini berarti semuanya karbon Tom. Apa aja yang udah dikarbonin? Totally body kasar semua karbon, sampai ke jok, sampai ke bagasi semua karbon, sampai injakan bawah pun karbon. Itu gua karbonin karena ya satu konsep sebenarnya, balik lagi ke konsep. Terus kemarin kalau kita kontes itu kalau kayak karbon, lu kurang part karbonnya itu ada penilaian juga sih katanya begitu. Jadi ya lebih baik dibanding kurang ini itu kita fullin aja. Karbon dengan ini motifnya namanya Speedthrow. Itu yang ngerjain si CSW Carbon. Itu dia ngerjain, gua suka banget. Kenapa? Karena kalau kalian detailin karbonnya di Olap ini, semua apalagi bagian atas di atas speedometer itu biasanya kalau tukang karbon itu dia nggak sampai lipetan begitu karbon. Iya, masih ada hitamnya. Putus di-cut gitu doang sama dia. Tapi kalau ini enggak, dia bener-bener sampai kelipetan, sampai itu kan ada tupis depan sama belakang. Nah itu ketemu karbonnya, itu yang gue suka. Jadi untuk ngerjain karbon itu semua orang mungkin bisa, tapi nggak semua orang bisa ngerjain dengan detail sebenarnya itu. Mungkin banyak harga karbon yang lebih mahal atau yang lebih murah, mungkin banyak. Tapi yang sesuai selera gue ya di CSW Carbon inilah. Iya. Gitu. Gua putusin untuk serahin semua sama dia gitu. Ya, karena nih nggak cuma one piece ya Tom ya. Iya. Ada yang two piece yang tadi lu bilang kayak batok depan nih ada dua bagian nih teman-teman. Locknya. Jadi untuk ngarboninnya pun kalau karbon yang ini dibikin terpisah, yang ini terpisah tanpa diukur. Ini kotaknya karena spray tow ini kotaknya lebih gede ya teman-teman ya dibanding yang plain. Jadinya kotaknya nggak nyambung maksud lu gitu kan? Sama ya nggak. Kalau bahasanya nggak adu manis gitu lah. Iya. Kayak gitu. Iya. Karena biasanya kebanyakan dia tuh nge-cut aja gitu, jadi polos hitam gitu doang udah. Iya. Ada karbonnya di. Karena untuk supaya lebih aman nyambungnya. Iya, memudahkan mereka untuk mengerjakannya. Betul. Tapi kalau ini dipikirin sampai situ-situnya. Sampai situ harus. Harus benar. Iya. Bawel juga sih guanya sebenarnya. Tapi. Ya tapi nggak apa-apa lah. Tapi kan itu kalau gua ngomongnya, tapi kita nggak pernah bikin kayak gini. Ada yang pertama buat semuanya. Iya. Kan jadi standarnya jadi naik. Betul. Iya kan? Betul. Standarnya lebih naik, orang juga lagi lebih percaya. Terus jadinya ya baik lagi Tom. Sebenarnya banyak juga yang ngomong sama gua sekarang makin susah ya nyari bengkel. Ini saat itu gua ngobrolnya mobil. Makin susah ya nyari bengkel sekarang. Bukan makin susah. Menurut gua mereka itu mungkin dari bengkelnya ya, mungkin standarnya seperti itu. Karena kalau lu udah bilang makin susah ya nyari bengkel, itu bukan bengkel yang menurun standarnya. Betul. Elunya yang naik standarnya. Betul, setuju. Elunya yang lebih detail, elunya yang sudah mengerti bagaimana cara mengerjakan sesuatu. Dari mulai mungkin dulu kita cuma ngeliat, oke, warnanya bagus. Enggak. Sekarang kita udah mikirin nih, tadi lu bilang adu manisnya. Lu udah mikirin dari mulai basicnya. Bagaimana warnanya bisa pop up-nya lebih keluar. Berarti dari pondasi juga harus bagus, semua segala macam. Itu semua udah melek. Semakin lo melek itu, semakin lo bisa, oh ini bagus, ini kurang. Gua nggak bilang ini jadi jelek, enggak. Ini bagus, ini kurang. Ini bagus, ini kurang. Atau tidak masuk dengan standar lo. Jadinya standarnya kita yang lebih naik. Betul. Jadi gitu. Untuk bengkel sebenarnya kata bengkelnya, ya gue ngerjain dari dulu seperti ini. Karena semakin banyak kita browsing, semakin banyak berteman, semua segala macam. Jadinya yang tadi saya bilang sebenarnya bukan bawel. Menurut gue itu adalah lo seleranya jadi lebih tinggi, bengkel pun jadinya kalau bengkel yang benar akhirnya dapat apa yang ngomongnya? Bagus. Iya, insight sama dapat gue dapat ini nih tantangan baru nih buat bikin seperti ini. Kan end up-nya kan mereka jadi lebih kerjaannya lebih proper, lebih detail dan akhirnya buat jadi portfolio mereka lebih jadi bagus. Setuju. Kalau bengkelnya mau dengar. Benar. Kan ada bengkel yang idealis juga ada. Iya, gue nggak mau. Gue maunya kayak gini gitu. Memang itu marketnya beda sendiri lah menurut gue. Tapi menurut gue nih bawel kita itu sebenarnya jadinya
positif sih Betul, sebenarnya. setuju gua. Positif. Tergantung dari ya balik lagi sudut mana. Dia ribet segala macam, dia maunya gini. Tapi kan maunya benar. Iya. Kalau disesuaikan dengan apa yang dikeluarkan dengan apa yang output dan inputnya, harusnya jangan komplain. Sebenarnya kan kalau dari POV customer ya Teng, kita kan punya waktu buat browsing, buat lihat dunia modifikasi sekarang gimana. Mungkin kalau bengkel, waktu itu yang mereka nggak punya, Betul. karena mereka mengerjakan orderan mereka. Betul. Nah, harusnya bengkel itu, ya terserah mau dengar apa tidak, tapi setidaknya coba di ngertiin dulu maunya kita apa. Toh kita bangun motor bukan dengan selera yang oke, kalau selera beda-beda, tapi rata-rata orang bangun motor kan ada rasa sayang sama ini motor. Nggak mungkin dia nggak sayang sama kendaraannya, dia mau bangun kayak begini gitu loh. Nah, coba itu dulu yang dilihat dari customer, dari POV bengkel, lihat dulu customernya seperti apa, dengerin dulu maunya gimana. Mungkin nggak ada salahnya juga kalau itu diterapkan gitu. Iya. Nggak ada salahnya. Yang penting kalau memang itu masih positif, harusnya sih bisa bikin bengkel dia berkembang. Betul. Jadi kalau gue mau bilangnya ada yang pertama buat semuanya. Betul, gitu. setuju gua. Tantangan itu tuh yang kadang-kadang tuh kalau kita terlalu di zona nyaman. Ya, let's say gue bisa cerita, gue bangun motor ini, by the way semua full satu orang yang ngerjain, namanya Leo Adiguna. Dia dari cuman expertise di pengereman Teng, sampai akhirnya di Olip itu gue paksa dia untuk ngerjain fittingan rem, semua depan belakang sampai di stang. Lu harus ngerjain. Gue nggak bisa Tom, nggak mau tahu gue bilang, lu harus bisa, gue bilang. Intinya dia nolak, ya intinya barangnya gue beli dari Thailand, gue jejalinnya di situ. Lu nggak pasangin, awas aja, gue bilang. Intinya kita sama-sama belajar. Iya, benar. Untuk kalau memang lu nggak bisa, gue sudah tahu toleransinya di mana. Iya. Dia udah ngomong nggak bisa, kalau ini bocor ya gue harus tahu dong, harus memaklumi. Nggak bisa, ini bocor gue marah-marah, nggak boleh dong. Harusnya kan kita sebagai owner juga tahu ada batas toleransinya. Betul. Tapi dengan sekarang dia bisa fittingan, rata-rata anak Sapun semua masang di dia, Teng. Rata-rata, gue bisa bilang kayaknya 80% semua pasang ke Leo. Fittingan dari shock breaker, dari rem, dari sampai untuk master rem atas, semua pasang di dia. Makanya gue bilang, kita nggak ada yang tahu. Bener kata lu, ada yang pertama semuanya. Iya, jadi ya itulah kalau sekarang menurut gue, karena sekarang dunia modifikasi juga, ya kemarin ya di showcase juga gue ngeliatnya yang kayak Maze juga gue gila udah sampai sejauh ini. Sampai ini bocoran juga dari beberapa tamu dari luar, salah satunya bukan tamu official kita, dia bilang kalau kelas kita ini udah beda. Dia ngomong salah satu show di Jepang itu kita udah bisa di atasnya mereka. Dia bilang. Jadi menurut gua nih Indonesia tuh sebenarnya bisa. Potensinya gede. Tapi terkadang tuh banyak orang yang kayak gua nggak bisa, terlalu aman di zona nyamannya gitu loh. Enggak, nanti gua gagal lagi. Nah, banyak juga owner-owner seperti Mas Tommy ini, gue juga ngomong kayak gitu, coba deh kerjain dulu. Benar. Coba deh, kita juga punya toleransi, nggak bakalan yang kayak, tuh kan lu nggak bisa, kan gue udah bilang Mas nggak bisa Mas, ya udah nanti abis kita pikirin bareng, gitu. Betul. Kadang-kadang tuh udah mulai nolak aja gitu. Ya, gue sih seneng Teng, maksudnya tukar pikiran kayak gitu. Iya. Apalagi ada berdebatnya dikit tuh seru. Iya, memang. Oh nggak bisa nih, bisa nih kayak gini. Nah, tapi itu hanya yang into toh menurut gua. Betul. Hanya yang passionate tentang itu. Kalau nggak passionate, dua-duanya ya Tom ya. Ini nggak bisa salah satu doang teman-teman. Owner sama owner bengkel itu harus passionate. Betul. Salah satunya nggak passionate atau nggak into, nggak akan ketemu. Karena ada juga owner yang cuman tahu keluarin duit, ngikut apa kata bengkel, nanti begitu jadinya, lo kok begini ya? Habisnya bengkel yang salah jadinya. Habisnya dia nyalain bengkel, ada yang begitu. Cuman makanya ya nggak mengajarkan, cuman kalau bisa kalian mau main motor, ngerti dulu motornya gimana, kalian tahu mau diapain. Sebenarnya itu kalau kalian ngerti motor mau diapain atau mobil mau diapain, itu menghemat budget kalian kok. Nggak bakal jajan 2-3 kali ya Teng.
Kalau kayak gini Banyak jajannya tapi nggak double. betul. Ya. Jajannya banyak tapi nggak double, bener sih. Jadi jajannya tetap banyak. Jadi buat doa ketiga kalinya misal 15 barang ya. Iya. Kalau lu beli jajan 3 kali kan cuma 5. Ini tetap beli 15 juga. iya. Tapi barangnya beda-beda. Tapi kan kelihatan. Barangnya kelihatan. Gitu. Iya benar. Gitu. Tapi itu adalah salah satu yang paling penting sih. Jadi menurut gua nih motor, mobil tuh eksplorasi udah luar biasa sekarang. Karena body udah kita bahas nih Tom dengan karbon-karbonan tadi, kalian bisa lihat ya semuanya karbon sampai yang menarik nih, kenapa disisain tutup tangkinya jadi transparan? Jadi gini, kemarin itu ada error dari gua lupa ngirimin tutup tangki. Oke. Nah, dengan berbaik hati GMA memberikan gua tutup tangki transparan. Oh. Gitu. Jadi buat Syaro juga buat GMA, thank you Ko Daniel. Jadi sampai sekarang gua pakai tutup tangki ya. Sebenarnya gua lagi mencoba untuk bikin si tutup tangki itu cover itu pakai titanium sebenarnya. Cuman masih belum ada waktu ya, Teng. Kemarin udah mau ngejar Elite nggak ke Uber. Berarti bukan masalah waktu ya teman-teman ya, emang waktu aja. Real waktunya. Real waktu tidak mencukupi. Jadi sampai sekarang gue masih pakai produk GMA juga, cover tankinya. Jadi nanti kedepannya akan gue ganti sama titanium. Mudah-mudahan Comex dari Titanium Indonesia mau bersusah payah atau meluangkan waktu yang banyak untuk mendesain si tutup tangki itulah. Jadi desainnya belum ada nih Tom nih? Desainnya belum ada. Nanti akan dibikin mock-up-nya dulu. Akan ada pertama untuk semuanya. Betul. Iya, no. Nah Tom, karena kita ngebahas tadi body udah, karena yang menurut gue yang paling pop up di sini adalah body ya. Iya. Kedua adalah kaki-kaki, karena kaki-kaki di sini menurut gue Tommy nih selain dari pendek doang udah jauh serius. Iya. Menurut gue nih, ini gue juga hats off juga buat teman-teman Sapi Kuntet dan teman-teman Big Matic lainnya. Menurut gue Big Matic ataupun Matic di Indonesia itu menurut gue udah stepping up the game-nya udah banyak. Betul. Udah luar biasa gitu loh. Jadi sekarang parts-nya juga luar biasa branded. Melimpah juga, banyak yang di custom juga sampai akhirnya menurut gue bisa end up-nya yang mungkin tadinya cuman gitu-gitu doang, sekarang tuh udah anjir sih. Iya, Sekarang kalau gue ngelihat motor-motor Matic, ya kita nggak ngomong Matic ya, Matic apapun motor-motor yang culture Indonesia nih sekarang nih luar biasa sih. Kaki-kaki tuh menurut gue tadinya mungkin motor itu ya mesin body. Sekarang kaki-kaki juga jadi nomor wahid. Ya. Kaki-kaki tuh penting banget. Dulu gue cuma main kayak gitu di mobil doang kaki-kaki gitu loh. Sekarang motor nih kaki-kaki anjir ini gokil sih. Kalau dari kaki-kaki Tom, setup kaki-kaki dari yang depan dulu nih Tom nih. Iya. Apa aja yang udah diganti? Jadi kalau sekarang bottom shock udah gue ganti pakai RPD, terus velg pakai MFZ, terus disc brake-nya depan itu Kamui, cuman inner disc-nya gue ganti dengan Titan. Inner disc ya, berarti dicabut diganti? Iya, jadi inner disc-nya Kamui itu gue cabut, gue ganti dengan titanium inner disc-nya. Berarti ada pencopotan dari pin-pinnya, Iya. Tom? Iya, itu dicopot. Soon ke depan floatingannya lagi dibikin pakai titanium. Karena kemarin nggak ke Uber waktunya, jadi mesti pakai kancingannya yang standar, kita pakein dulu. Tapi lagi produksi untuk yang si kancingan titaniumnya, kayak gitu. Terus kaliper pakai Brembo GP4 MS. Terus udah sih. Berarti si pinnya nih lu copot, abis itu lu ganti muka tengahnya pakai titanium, Tom? Betul. Memang ada yang jual tengahnya doang atau lu ngawinin dari 2 disc, Tom? Oh enggak, jadi kalau disc ini gua custom sebenarnya. Jadi gua di scan sama Titanium Indonesia, di scan, dibikinlah face-nya mirip sama seperti punya Kamui. Jadi cuman beda bahan aja. Ini bahannya titanium. Iya. Karena kan jadi bisa nih Tom dengan berbagai macam model. Bisa. Itu custom, bener-bener custom bisa. Kayak 636 lo. TK tengahnya mau lu ganti titanium bisa. Asal dengan catatan. Menarik. Si innernya ini bisa dicopot. Dah. Ya. Iya gitu. Ya. Kalau disknya one piece gitu doang nggak bisa dicopot.
One Piece ya. Iya. Luffy. Enggak benar. Saya mau dong bang ganti. Disknya bawaan ya kan One Piece yang nggak bisa. Ini harus disk floating teman-teman. Bisa, yang ada pin. bisa Teng. Tapi dengan sampai ujung-ujungnya sampai apa ya bila kita bilangnya? Piringan cakram. Rotornya itu juga titanium. Bisa ngerem tapi. Iya kan? Kalau kita bawa jalan-jalan nih ngerem. Iya benar. Ngalahin MotoGP. Iya benar. Karbon. Iya benar. Ya kan? Tapi bisa nggak? Bisa. Peruntukannya hanya untuk kontes. Iya. kontes bisa. Iya. Kalau pakai kan jangan benar. Gitu. Tapi penggantian pin itu juga lo ngerasainnya juga aman-aman ya Tom ya? Aman sampai Tidak sekarang. ada yang misalnya goyang atau segala macam. Gini, balik lagi toleransi sebenarnya. Dibilang ini sama seperti dengan dis bawaan standar, tidak. Ada rasanya, ada. Dimana di saat kalau gue make ini motor udah lama berjam-jam, terus dia remnya agak panas, kita rem tuh dia agak agak geter dikit tapi itu batas toleransi yang masih bisa gue terima. Tapi remnya tetap pakem. Karena lari di atas 130, hampir 140 terus tiba-tiba gue ngerem masih oke. Sudah gue ujinya sampai segitunya. Iya. Semua fine, nggak ada masalah. Jadi kayaknya sih bisa dijual. Iya benar. Itu sih arahnya. Iya, karena soalnya kan gini ya teman-teman ya, banyak banget yang kayak kemarin lah gue custom NSR 2,5 pakai velg kayak MV nggak cocok sama disknya. Iya. Ya kan, kita nyari disk yang kan ada offsetnya disk. Betul. Bentuknya yang cekung, cembung, rata gitu tuh. Itu menurut gue lumayan susah. Dengan hal seperti ini, itu menurut gue salah satu jalan keluar. Betul. Karena di situ ada PCD-nya teman-teman. Ada lubang 4, lubang 6, lubang 5, segala macam tuh PCD-nya dengan inner tengahnya itu tuh ada ukurannya semua. Ada gitu. Ada betul sama kayak mobil lah. Ini menurutnya PCD dari si velgnya menuju ke disknya. Betul. Gitu. Jadi kalau pakai ini ada yang custom, kita bisa dengan gampangnya untuk ngerubah tengahnya untuk menyesuaikan dengan velg yang dipakai. Betul. Ya kan? Betul. Ini menurut gue untuk yang custom ya. Kayak kemarin gue agak kesulitan tuh saat NSR 2,5 karena NSR 2,5 bawaan disknya itu adalah baut 6, sedangkan velg dari si MV Agusta ini 5. Betul. Gitu. Gue nyari nyari disk yang offsetnya mirip kayak gitu juga udah susah. Gitu dengan cekungnya semua segala macam gitu ya, mesti nyenterin lagi bracket kan ini ribet ya teman-teman ya, ada bracket disk ada segala macam gitu loh. Tapi kalau bikin dari titanium Indonesia ini yang dimana bisa custom itu sesuai bentuk bisa disesuaikan Tom? Bisa disesuaikan, tinggal prosesnya aja dari mau CNC atau di cutting. Kalau ini kemarin kita ngejar waktu sebenarnya ini di cutting Teng. Kalau mau presisi 98%, 99% ya by CNC gitu. Bahannya titanium gitu. Bahannya apakah selain titanium ada? Sejauh ini kita masih fokusnya di titanium sih. Masih fokusnya di titanium karena kalau misalkan CNC kalau billet mungkin itu di aftermarket pun banyak sebenarnya. Cuman kalau titanium ini kan benar-benar dikhususkan hanya untuk yang mau keluar waktu ya. Mau dan yang berani. Nah, barulah si titanium ini hadir untuk kalian ini sebenarnya. Iya benar. Kalau fitting-fittingan udah semua ya Tom ya? Fitting-fittingan ya ini kaki depan belakang pakai fittingan HYB, yaitu yang rakit Koleo semua. Dari quick release pemasangan semua. Ya sekarang udah banyak lah yang bisa Teng sebenarnya. Cuman hati-hati aja. Bisa pasang, gua pun bisa pasang, disuruh ngerakit gua bisa, cuman bocor enggaknya, nah itu dia. Ya. Jadi dibilang semua orang bisa pasang, mungkin bisa, tapi nggak semua orang bisa pasang tanpa bocor, tanpa ada kebocoran. Gitu. Itu sih yang mesti dihati, apalagi ini namanya pengereman ya, bocor dikit kita pencet ngelos, nah kocak aja sih. Ngelos, terus selang minyak remnya jatuh ke velg, selesai. Capek dah kalau yang gitu-gitu ya. Iya, rontok semua catnya, benar. Paling gue mau nambahin untuk bottom shock ini kan banyak banget. Gue udah pernah coba Kamui, gue udah pernah coba RSV. Kenapa akhirnya gue berada di RPD ini? Karena ini yang gue lihat langsung Teng.
Di saat ban asnya dicopot, hanya RPD yang velg itu tidak jatuh. Jadi gue bisa bilang itu benar-benar presisi. Di saat yang lainnya jatuh karena mungkin kurang deket gitu ya. Gue bisa bilang RSV ini RSV brand Thailand ya. Gue dulu pernah pakai itu kampas rem gue makan sebelah doang, sebelah kanan, belah kirinya enggak, karena dia agak enggak kurang center. Gue tidak pernah mau, apalagi untuk motor kayak kaki, ban cuma depan dan belakang. Kita pakai ganjel-ganjel ring apa segala macam biar dia center. Menurut gue nggak safety. Cuman memang complicated, nggak cuman dari bottom, tapi kalian harus sinkron semuanya antara disc dengan bottom dengan kaliper dengan velg. Endingnya adalah di hub velgnya. Posisi 250 standar ini tembus sampai 28,3 horsepower. Oh ya? Iya. Sama mau gue tambahin sedikit Tom dari yang ngomongan lu. Ada orang yang ngomong, gue sukses kalau motor gue dibilang cakep sama orang. Betul. Kalau orang ngomong, oh motor cakep banget bang, gue tidak setuju sama itu. Kenapa? Berarti lo bangun motor buat orang lain, bukan buat lo. Ini selain kalian itu mencari validasi ataupun membuat orang jadi kayak oke, gue diakuin orang, gue oke kalau gue diakuin orang. Sebelum itu coba deh kalian mantepin konsepnya dulu seperti Mas Tommy tadi ngomong segala macam. Jadinya nanti kalian saat motor kalian jadi ataupun kendaraan kalian jadi, kalian tidak perlu validasi dari orang lain. Kalian hanya cukup dengan oh iya, kendaraan gue sudah cukup sesuai dengan apa yang gue mau.